Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya? Salam kopi inspirasi 81 ya teman-teman semuanya ya. Sekali ini saya berada di salah satu kebun sawit ya, berjenis dampi ya teman-teman ya. Dan ini salah satu contoh yang tidak baik ya teman-teman buat ditiru. Bahwasanya kalau kita lihat di sini untuk sanitasinya kurang bagus ya. Jadi kalau kita lihat lebih dekat ya, salah satu contoh adalah penyusunan pelepah yang tidak teratur ya. Nah ini juga mengganggu daripada sanitasi teman-teman ya. Kok menjadi kotor, area piringan itu menjadi berserakan, kotor, tidak rapi ya. Itu juga bagian daripada sanitasi. Yang kedua, pada pohon ya terdapat gulma-gulma sampai menjulang ke bagian buah ya, dan itu hampir merata ya, tidak satu dua pohon saja, hampir merata di setiap pohon itu terjadi seperti ini ya. Nah, ini juga bagian daripada sanitasi ya, pembersihan area buah, area pohon, area piringan ya, yang kesemuanya itu adalah bagian daripada sanitasi ya. Karena apa? Karena kalau dia terlalu rimbun, terlalu banyak gulma-gulma, itu menjadi area itu terlalu becek di area buah, sehingga akan menimbulkan jamur ya. Nah seperti itu, terlalu rapat ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat banyak pelepah-pelepah kering yang masih menempel di pohon ya. Contohnya seperti ini ya. Ini banyak sekali ya. Ini pelepah-pelepah yang bagian bawah yang sudah mengering. Nah, contohnya seperti ini. Itu sangat banyak sekali. Ya. Sehingga menjuntai, patah ke bawah ya, mengotori area daripada piringan dan juga mengganggu sinar matahari untuk bisa tembus ya. Nah, seperti itu ya. Terus bagian yang patah mengering seperti ini itu juga akan ditumbuhi oleh jamur-jamur ya. Nah contohnya seperti ini. Nah ini kan banyak jamurnya teman-teman ya, tuh ya, banyak jamurnya. Di semua bagian yang patah itu akan dipenuhi oleh jamur ya. Kemudian ini tadi bagian yang terlalu rimbun di cuaca ekstrim hujan seperti ini, masih banyak hujan, itu juga akan sangat memudahkan jamur-jamur itu tumbuh ya. Nah seperti ini juga akan sangat berbahaya bagi buah itu sendiri ya, yang mengakibatkan buah-buah itu akan cepat sekali membusuk di tandannya, contohnya seperti ini. Nah ya, terlihat sekali kalau buah itu membusuk di pohon, itu jamurnya seperti ini teman-teman ya. Ini habis dipanen tapi merepel ya, busuk, kemudian brondolannya tidak diambil, berserakan seperti ini. Ini dampak, salah satu dampak dari sanitasi yang kurang bagus di area perpohonan. Nah sehingga dia akan kesulitan untuk bisa bersih terus, karena bagian-bagian jamur ini akan terus merambat ya, seperti ini ya. Untuk mengambil pangkal terlalu habis juga akan sulit, karena memang tidak rutin di pruning nampaknya ya. Nah ini buah-buah ini akan terjepit di sini, juga akan menjadi jamur. Nah ini sanitasi yang kurang bagus ya teman-teman. Ini akibat daripada pruning yang tidak teratur, juga akan kesulitan mengambil buah yang ada di sana, sehingga mengambilnya seperti ini. Nah ini kurang dianjurkan ya teman-teman, jadi kurang bagus ya, dihantam dari sini sehingga sampai ke buah. Jadi cara mengambil buah tentunya tidak seperti ini. Ini karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengambil buah dengan cara nyaman, sehingga dengan terpaksa pemanen itu mengambil buahnya dengan cara seperti ini. Nah ini perlu diperhatikan buat teman-teman ya. Jadi kemudian pruning, membuang dahan-dahan yang tidak berfungsi, contohnya yang sudah kering seperti ini juga bagian daripada sanitasi ya. Nah ini harusnya dibuang ya. Tidak melulu mempertahankan
pelepah itu Songgo 3 atau Songgo 2 ya. Tapi yang perlu kita pertahankan adalah bagian yang baik, bagian atas. Kalau sudah kering seperti ini, yang nggak perlu dipertahankan, harusnya dibuang ya. Jadi satu pohon ini aja ada berapa dahan yang kering ya. Sangat banyak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 pelepah yang kering tapi tidak dipotong dalam satu pohon. Nah, sedangkan ini buahnya yang sudah mangkal nih, kalau saya hitung ini habis dipanen, padahal habis dipanen sebelah sini. Ini sudah mangkal teman-teman ya. Ini sudah mangkal, sudah memerah. Tapi kalau dipotong itu dia belum mengeluarkan minyak, tapi sudah memerah. Nah, kalau yang ini sudah dipanen, itu 1, ini 2 ya. Ini mangkal juga. Nih. Ini sudah memerah teman-teman ya. Tuh ya. Terus kemudian ini 3. Jadi yang mangkal saja banyak ya. Dan buahnya ini besar teman-teman, buahnya besar. Ini contohnya yang masih mangkal, habis dipotong tapi belum mengeluarkan minyak. Nah, ya. Nah, tapi rimbun sekali. Nah, ini tidak untuk dicontoh ya teman-teman. Buahnya sebenarnya banyak ya. Buahnya banyak, tapi sanitasinya yang perlu diperbaiki ya, perlu diperbaiki. Nah, ini juga yang besar nih. Ini mangkal juga. Jadi yang mangkalnya ada berapa? 1 2 3 4. Ada 4. Padahal sudah dipanen ya, padahal sudah dipanen. Yang mangkal sudah ada 4, dan grondolannya ini ya, ini masih tidak diambili ya. Nah, grondolannya sangat banyak sekali di kebun ini, tapi masih berserakan di mana-mana. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang aktif di pemeliharaan kelapa sawit, saya kira hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi ya teman-teman ya. Jadi grondolannya sangat banyak sekali ya teman-teman. Jadi ini kalau sudah dipanen, saya lihat banyak sekali buah-buah yang masih berserakan di area pelepah-pelepah ini ya. Nih contohnya seperti ini. Seperti ya, tidak bersih ya. Nah, kemudian ini juga masih ada bunga matahari seperti ini, sehingga juga timbul jamur ya. Dan sampai di bawah juga sangat banyak sekali yang berserakan seperti ini. Nah, ini sayang sekali teman-teman ya, buahnya ini sudah bibitnya bagus, kemudian namun perawatan kurang ya. Ya mungkin karena tenaga kerja dan lain sebagainya, kita tidak tahu ya, namun kejadian seperti ini. Ini ada yang sampai warna ini karena jamur ya. Tuh lihat ya. Buahnya banyak. Nah, jamur. Nah, ini teman-teman, salah satu yang perlu diperhatikan dalam berkebun kelapa sawit, kita harus rutin mengecek, memeriksa area kebun kita. Apa yang kita perlukan, apa yang diperlukan oleh sawit itu kita harus paham dan kita action. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita memang perlu songgo, kita lihat dulu apakah sawit kita ini betul-betul memerlukan songgo atau tidak. Itu juga kita yang paling tahu teman-teman ya mengenai sawit kita. Nah, tidak ya, teori itu memang harus punya, tapi harus di-compare di lapangan ya, cocok atau tidak. Nah, seperti itu ya. Ini kalau dirawat dengan baik, sanitasinya diperhatikan dengan baik, saya kira sangat jos sekali ini sawit ini ya. Ini coba lihat. Saya juga tidak tahu kenapa seperti ini ya. Nah, buahnya tuh sangat banyak sekali berserakan masih di pohonnya. Seperti ini ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita membahas salah satu contoh kebun yang kurang sanitasi ya, atau kurang baik dalam penerapan sanitasi. Semoga menjadi pelajaran buat kita semuanya, sehingga sawit kita betul-betul menjadi sawit yang sehat ya, yang sehat ya, bersih, kemudian rapi dan enak untuk dikunjungi ya teman-teman, dan buahnya juga kita harapkan lebih bagus lagi. Oke, sampai di sini perjumpaan kita, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.